Seorang pasien berbaring lemah di kamar perawatan rumah sakit. Selang infus menempel di tangannya. Suara monitor berdetak pelan. Di sampingnya duduk seorang istri dan anak-anaknya. Ada yang memijit kakinya, ada yang menggenggam erat tangannya. Tidak ada obat dokter yang diberikan saat itu. Tidak ada juga prosedur canggih yang dilakukan. Hanya genggaman tangan anak dan istrinya, air mata beserta doa. Ajaibnya, pasien itu tersenyum walaupun masih sakit melanda dirinya. Inilah kekuatan yang tidak pernah tertulis dalam resep dokter. Apa itu? Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya, Dr. Kornadi. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang satu obat yang sering terlupakan tapi sangat menentukan kesembuhan perjalanan sebuah penyakit, yaitu keluarga. Dalam dunia medis, kami terbiasa berbicara tentang angka-angka, tekanan darah, kadar gula, hasil laboratorium, CT scan, EKG, dan lain sebagainya. Semua itu sangat penting, tapi ada satu hal yang tidak bisa diukur dengan angka, yaitu rasa dicintai. Saya sudah berkali-kali menyaksikan pasien dengan penyakit yang sangat berat bisa bertahan lebih lama hanya karena dukungan dan support dari keluarga. Sebaliknya, pasien yang merasa sendirian seringkali kondisinya cepat memburuk dan merasa diabaikan oleh keluarganya. Karena ya, jantung bukan hanya dipengaruhi oleh darah dan oksigen, tapi juga karena emosinya. Sebagai contoh, ada seorang pasien gagal jantung atau pasien pengidap kanker yang stadiumnya sudah stadium 4 atau gagal jantung yang sudah sangat berat atau dikatakan dengan advanced heart failure. Secara medis, kondisinya sudah sangat lanjut. Kami sudah menjelaskan kepada keluarganya bahwa pengobatan hanya untuk meredakan, bukan untuk menyembuhkan. Tapi yang membuat saya terharu, setiap hari anak-anaknya datang bergantian. Ada yang menyuapi, ada yang membacakan Al-Quran, mengusap kepala ayahnya, mengusap kepala ibunya. Sesekali mereka memijit satu sama lain. Ibu itu berkata kepada saya, "Dokter, saya sangat bahagia. Meski sakit, karena saya merasa tidak sendiri." Lihatlah, rasa bahagia itu kadang lebih kuat dari morfin. Kalau kita berbicara secara ilmiah, banyak penelitian yang membuktikan bahwa pasien yang mendapat dukungan dari keluarga, support emosional dari orang yang terdekat, memiliki tingkat kesembuhan yang lebih baik, daya tahan tubuh yang lebih tinggi, bahkan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Kalau kita berbicara secara spiritual, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan siapa yang paling bermanfaat dan paling mendapatkan layak manfaat itu, siapa lagi kalau bukan keluarga kita sendiri. Jadi, keluarga bukan hanya sekadar pendamping, tapi bagian dari terapi. Namun, tidak semua pasien itu beruntung. Ada yang tetap sendiri, kesendiriannya dalam keseharian perawatannya, bahkan sampai menjelang ajalnya. Tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang mendampingi, apalagi menyuapi makan, mengusapi kepalanya, atau bahkan untuk memijitnya. Saya teringat seorang bapak tua yang dirawat lama di rumah sakit. Setiap kali saya tanya, "Pak, keluarganya di mana?" Beliau hanya tersenyum. Matanya berkata-kata, "Mereka sibuk, Dok." Saat itu saya sadar sesadar-sadarnya. Sekuat apapun obat yang kami berikan,
Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh medis, yaitu kesepian dan kehilangan rasa dicintai. Sahabat sehat, mungkin kita sering berpikir bahwa saat keluarga sakit, tugas utamanya adalah membawa ke rumah sakit, membelikan obat, atau membayar biaya. Itu memang penting, tapi kehadiran dengan sentuhan itu jauh lebih penting dan tidak bisa kita dapatkan di dokter ataupun di apotek, bahkan sekalipun di rumah sakit. Kadang pasien tidak butuh ceramah, mereka hanya butuh duduk untuk ditemani, tangan mereka digenggam, didengar keluhannya. Sesederhana itu saja. Saya pernah melihat pasien yang menjalani operasi besar. Setelah sadar, hal pertama yang beliau cari bukan dokter, bukan perawat, tapi istrinya. Dan ketika istrinya berkata, "Saya di sini, Mas," wajah pasien seketika langsung tenang, terlihat cerah. Tekanan darahnya stabil, denyut jantungnya lebih teratur. Itu bukti nyata bahwa cinta bisa menenangkan tubuh yang sedang terguncang. Untuk yang mendampingi keluarga yang sakit, ingatlah, kehadiran Anda lebih berharga dari 1000 kata motivasi. Jangan remehkan satu pelukan, satu doa, satu kalimat sederhana seperti, "Ibu, Bapak, kami sayang kamu. Kami hadir di sini." Karena kalimat itu bisa memberi semangat hidup yang tidak mampu diberikan oleh obat atau tindakan secanggih apapun. Hari ini kita belajar keluarga adalah obat yang tidak tertulis di resep dokter. Dokter bisa memberi obat, perawat bisa memberi perawatan, tapi keluarga adalah alasan untuk bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Insya Allah di episode berikutnya kita membahas episode dan masalah seputar kehidupan yang lainnya. Saya Kornadi izin pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.